Rabu dini hari 26 November 2025, sekitar pukul 3 pagi, angin badai memecah kesunyian Aceh Tamiang. Angin menghantam rumah-rumah dan pepohonan, listrik padam, dan beberapa ruas jalan di Tua Langkat, serta lintas Sumatera tertutup reruntuhan pohon tumbang. Tak lama kemudian hujan turun, bukan sekadar deras tetapi seperti langit membuka pintu airnya. Hujan itu telah berlangsung sejak Selasa dan tak kunjung berhenti hingga siang hari Rabu. Warga panik, banyak yang mengungsi ke rumah kerabat berharap air berhenti naik. Namun menjelang malam justru musibah semakin dekat. Sekitar pukul 21 air mulai memasuki kampung dalam tempat kami tinggal. Warga terkejut karena sepanjang ingatan mereka wilayah ini tidak pernah terendam. Bahkan pada bencana banjir besar sekalipun, ketika air baru sebatas betis, kami melihat sesuatu yang ganjil. Arusnya deras bukan genangan, tetapi air yang datang dari sungai di gunung. Tanda bahwa ini bukan banjir biasa, tapi banjir bandang. Tak sampai 1 jam kemudian, air menerobos masuk ke dalam rumah. Kami segera naik ke lantai 2 bersama keluarga paman. Kami tidak membawa banyak barang, sekadar pakaian, obat, dan sedikit makanan. Kami mengira air akan berhenti di lutut, atau mungkin di pinggang, tapi takdir berkehendak lain. Listrik padam total. Dalam gelap gulita, air terus naik hingga 1,5 meter. Pada Kamis pagi, kami turun dengan hati-hati untuk menyelamatkan apapun yang bisa. Sedikit makanan, kompor, gas kecil, sesuatu untuk bertahan hidup. Sinyal ponsel timbul tenggelam lalu hilang sepenuhnya. Kami terputus dari dunia. Arus air semakin liar. Di depan rumah kami melihat beberapa narapidana yang dilepas dari lapas berjalan pelan dalam air setinggi leher. Mereka hanya mencari tempat berteduh. Banyak rumah menolak karena stigma, padahal mereka juga manusia, hamba Allah yang sedang diuji. Namun masih ada hati baik. Beberapa toko yang memiliki lantai 2 menerima mereka. Sekitar pukul 10 pagi kami menyaksikan rumah-rumah dihantam arus seperti mainan kertas. Alfamart di depan rumah kami roboh, dinding belakangnya jebol, dan seluruh isi tokonya hanyut terbawa air. Makanan itu tersangkut di pagar dan atap rumah warga. Seakan Allah mengirimkan rezeki dari arah yang tak disangka. Remaja-remaja nekat berenang di atas arus besar demi mengumpulkan makanan dan membagikannya kepada warga lain yang kelaparan. Tidak ada batas siapa kaya, siapa miskin, siapa berstatus, apa semua sama. Bertahan hidup. Menjelang asar air mencapai sekitar 3 meter. Tidak ada satupun yang berani turun. Kami hanya bisa menatap gelap air itu, berharap malaikat datang membawa pertolongan. Kami coba menghubungi SAR dan BPBD, tetapi jawaban yang kami terima hanya evakuasi mandiri, bertahan di lantai 2. Tidak ada perahu, tidak ada helikopter, tidak ada sirene penyelamatan. Hanya suara arus yang semakin menakutkan seperti gelombang badai lautan. Lalu tragedi terjadi. Seorang anak kecil dan 1 orang dewasa hanyut. Teriakan tolong, tolong menggema di antara hujan dan air. Kami hanya bisa menangis. Tak ada yang bisa berenang, tak ada yang bisa mengejar. Saat itu atau mungkin sejak awal hanya Allah tempat kami berharap. Air hampir mencapai lantai 2, hanya tersisa beberapa anak tangga. Dalam ketakutan dan gelap, saya mengumandangkan azan sekeras yang saya mampu, berharap suara itu menembus badai, menembus hati manusia, dan mengetuk pintu langit. Kami berdoa, menangis, memohon ampun. Ya Allah, kami banyak berdosa, tapi di antara kami ada anak kecil yang belum pernah menantang-Mu. Selamatkan kami karena mereka. Saya teringat ini malam Jumat malam dikabulkannya doa. Saya sholat 2 rakaat mungkin dengan pikiran, jika ini sujud terakhirku, biarlah aku kembali kepadamu dalam keadaan berserah. Di atap rumah manusia-manusia kecil dan besar berteriak meminta pertolongan. Tidak ada yang tidur malam itu. Kami semua berjaga di antara takut, harap, dan doa. Ketika fajar menyentuh langit, kami